Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Ahmad Darori. Untuk hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis bab 4 untuk kelas 2. Oke. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas pelajaran Ananda Al-Quran Hadis surat Al-Kafirun. Di situ Ananda bisa melihat bahwasanya sub A melafalkan surat Al-Kafirun. Tentu Ananda semua sudah hafal dan wajib menghafalkan surat Al-Kafirun. Mari kita belajar, ayo kita membaca surat Al-Kafirun di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum membaca Al-Quran, ketika awal pertama kali membaca Al-Quran, Ananda disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Jangan lupa untuk pertama-tama membaca ta'awudz. Dengarkan bacaan Ustadz untuk memahaminya, bacaan yang baik. Bapak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ta'awudz dan lafadz basmalahnya itu disambung. Mengaji DJ Tempur, ta'awudz dan bismillahnya disambung suatu kali nafasan. Lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, Nabi Muhammad disuruh mengatakan seperti itu. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, itu pada orang-orang yang dulu kafir dari kaumnya Kanjeng Nabi waktu dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Ingat, panjangnya harus sama, wala panjang juga ma-nya panjang. Oke, artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, seperti itu. Yang ayat selanjutnya, wala ana abidum ma abadtum. Nah, artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Nah, itu artinya. Untuk ayat yang selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Masih sama, panjang pendeknya sama, la-nya juga sama dengan ma. Wala ma'abud juga sama. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Terus ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini kalau musuhnya adalah orang-orang yang kafir. Biarkan agamamu untuk agamamu dan agamaku untuk agamaku. Nah, seperti itu Ananda ya. Itu adalah wujud pengakuan orang Islam. Jangan menyamakan, tidak boleh mencampur aduk agama lain dalam agama Islam dengan landasan surat Al-Kafirun ini. Untuk selanjutnya ada di sana di dalam buku Ananda untuk yang B. B menghafalkan surat Al-Kafirun. Fitri seorang sedang belajar menghafal surat Al-Kafirun. Fitri belajar dengan tekun. Menghafal surat Al-Kafirun akan mudah jika dilakukan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Nah, itu. Setiap menjelang tidur, Fitri membaca surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun itu sangat-sangat disunahkan untuk dibaca. Halaman sebelakangnya, halaman 34, Fitri senang melakukannya karena ia ingin segera hafal surat Al-Kafirun.
Sekarang Fitri sudah hafal surat Al-Kafirun. Apakah kamu atau kalian semua sudah hafal surat Al-Kafirun? Nah, ini pertanyaan yang belum hafal, Anda juga hafalkan ini. Oke, halaman 34 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita. Hendaklah kita mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan mengikuti perbuatan orang-orang kafir, karena pasti kamu akan celaka. Nah, itulah Ananda. Untuk selanjutnya, Ananda bisa melihat di situ sub C membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Quran yang ke-109. Surat Al-Kafirun turun di kota Makkah. Ingat, surat Al-Kafirun turun di kota Makkah. Surat turunnya Al-Quran yang ke-109, ya. Nah, seperti itu. Nah, surah Al-Kafirun diturunkan pada periode sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, jadi sebelum mengajar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, surat Al-Kafirun sudah turun. Surat Al-Kafirun turun setelah surat Al-Ma'un. Nah, ini. Nah, jadi surat Al-Kafirun ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti turunnya di Mekah. Surat Al-Kafirun turun setelah surah Al-Ma'un, ya kan? Itu Ar-Ra'aita itu. Surah Al-Kafirun berisi tentang perintah agar kita menyembah Allah, bukan menyembah sesembahan yang disembah orang kafir. Baik itu yang orang-orang kafir, Buddha, Hindu ataupun Kristen dan lain-lain selain agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua pilihan dan akibatnya Bagi yang memilih beriman itu ya, maka kelak balasannya surga yang enak, yang semua apa yang kita inginkan ada di sana semua. Bagi yang memilih kafir atau tidak Islam, maka kelak biasanya neraka jahanam. Nah, maka kelak balasannya neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Untuk itu, sekarang bacalah surat Al-Kafirun berulang-ulang. Membaca berulang-ulang akan memudahkan hafal. Itu saja untuk hari ini. Yang jelas Ananda harus bisa mempraktekkan surat Al-Kafirun, bagaimana kita tidak mencampur aduk agama lain dengan agama kita. Enggak boleh ikut-ikut menyembah orang-orang teman kita, misalkan ada yang misalkan non Islam ikut-ikut ke gereja, enggak boleh mencampur aduk seperti itu ya. Intinya kita Islam ya Islam, tidak boleh ikut-ikut gaya-gaya orang-orang lain. Seperti itu Ananda untuk pelajaran hari ini. Kesimpulannya, surat Al-Kafirun itu adalah surat untuk tidak mengikuti perbuatan orang-orang yang kafir. Kemudian Al-Kafirun surat Al-Quran turun yang ke-109, turunnya setelah Al-Ma'un, turun di kota Mekah dan sebelum kajian Nabi hijrah ke Madinah. Nah, seperti itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, dan Bapak sampaikan jangan lupa juga mencuci tangan. Sekian dari Bapak untuk pelajaran yang jam ketiga ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.